Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1191 Tuan Yusan. Setelah menaiki kapal, Prilihu pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian dan mengenakan gaun malam merah. Warna merah anggur membuat kulitnya cerah, dan bibir merah terang di mulutnya saling tercermin dalam gaun malamnya. Tomaskin mengenakan tuxedo yang sangat cocok dengan Prilihu, duduk bersama, keduanya langsung menjadi fokus semua orang. Setelah memasuki Yah, banyak orang menghampiri mereka. Nona Hu, sudah lama tidak bertemu, semakin cantik saja. Theo Hu, saham Prilly Jewelry naik banyak akhir-akhir ini. Aku mendapat untung kecil. Jika ingin kaya, maka harus mengikuti CEO Hu, haha. Para pria dan wanita ini berkumpul di sekitar. Sebenarnya tidak banyak yang Prilihu kenal, dan beberapa bahkan tidak pernah dia lihat. Tapi pesta koktail kelas atas seperti ini, saling memuji bisnis masing-masing, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak. Mereka harus saling memuji, menciptakan ilusi kemakmuran industri. Prilihu juga tersenyum dan menanggapi semua orang, tetapi interaksi sosial semacam ini tidak terlalu penting. Lagi pula, Prilihu adalah raja perhiasan dan sangat populer di kalangan wanita. Banyak wanita kaya dan pria yang ingin kenal Prilihu berkeliling di sini. Sedang enak mengobrol, entah siapa yang berkata, Tuan Yusan ada di sini. Satu kata itu membuat semua orang berbalik, dan seorang pria berjas putih muncul di aula. Dialah Tuan Yusan yang legendaris. Begitu Tuan Yusan muncul, semua orang segera mengelilinginya, dan para pria dan wanita yang baru saja mengepung Prilihu semuanya terpencar ke sana. Mereka semua berkumpul di sisi Tuan Yusan, mengelilinginya sambil menanyakan kabarnya. Tuan Yusan ada di sini. Tuan Yusan menjadi semakin ganteng, mukanya penuh berkat. Haha, tentu saja, terima kasih Tuan Yusan atas keramahannya hari. Tuan Yusan ini adalah tuan rumah hari ini, pemilik kapal pesiar ini, Yusan Long. Karena Yusan Long adalah pemilik kapal pesiar dan spesialisasinya di bisnis ini, tentu semua orang menghormati tuan rumah. Tapi begitu Yusan Long keluar, dia langsung menuju Prilihu dan berjalan menghampiri dengan sepasang mata bersinar penuh semangat. Namun, begitu Yusan Long mengambil beberapa langkah, Prilihu sudah merasa bahwa dia akan datang ke arahnya. Dia dengan cepat meraih lengan Tomaskin dan bersandar di sampingnya. Langkah kaki Yusan Long tiba-tiba berhenti, raut wajahnya terlihat suram. Wajah Yusan Long tiba-tiba berubah dari terik matahari menjadi sedingin es dan salju. Wajahnya berubah cukup cepat, dia sudah mengenal Prilihu dan telah mengagumi Prilihu sejak lama. Hanya saja Prilihu adalah nona kaya, tidak begitu gampang untuk dikejar, pasti percuma jika hanya mengeluarkan uang. Tapi Yusan Long berpikir bahwa dia tampan, tinggi, muda dan menjanjikan, dia pastilah tokoh luar biasa di antara orang-orang, jadi dia selalu percaya diri. Sebagian besar alasan diadakannya pesta koktail hari ini adalah untuk bertemu dengan Prilihu. Tidak disangka Prilihu akan membawa seorang pria. Membawa seorang pria adalah hal yang wajar, lagi pula, wajar bagi seorang wanita untuk membawa pendamping pria ke acara semacam ini, tetapi yang tidak dia duga adalah Prilihu begitu dekat dengan pria ini. Dalam ingatan Yusan Long, tidak ada yang bisa bertindak begitu intim dengan Prilihu, siapa bocah ini? Yusan Long berjalan dengan wajah suram, dan ketika dia sampai di hadapan mereka berdua, dia melihat langsung ke arah Tomaskin dan bertanya. Kamu siapa? Niat Yusan Long ini tidak baik, ada hawa penindasan kepada orang karena dirinya kaya, dan kebanyakan orang bahkan tidak berani bernafas di depannya. Tapi yang disebut bidang popularitas orang kaya ini tidak ada gunanya bagi Tomaskin. Sebelum Tomaskin dapat berbicara, Prilihu memegangi lengan Tomaskin semakin erat. Ini pacarku, Tomaskin.
Thomas Qin tidak bisa berkata-kata, sekarang dia bahkan tidak menyapa, dan langsung muncul sebagai pacar, begitu. Namun, Thomas Qin cukup terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai pacar profesional. Hanya berpura-pura menjadi pacar Prilly Hu saja sudah tidak kurang dari 4 atau 5 kali kan. Thomas Qin berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Wajah Yusan Long benar-benar suram. Pacar, pemuda tampan dari keluarga mana? Dari sudut pandang Yusan Long, mereka yang bisa mengejar Prilly Hu pastilah pemuda kaya, dan orang biasa pasti tidak akan bisa. Prilly Hu tidak memperkenalkan identitas Thomas Qin, tetapi hanya berkata dengan santai. Thomas Qin. Yusan Long mengerutkan kening, Thomas Qin. Belum pernah mendengarnya. Bukan hanya Yusan Long yang belum pernah mendengarnya, tetapi beberapa orang di sekitar juga belum pernah mendengarnya. Sepertinya di kota Donghai belum pernah terdengar ada keluarga bermarga Qin. Mungkinkah ini adalah pemuda biasa? Anak ini juga tidak terlihat seperti lelaki piaraan wanita. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Prilly Hu? Melihat Thomas Qin, Yusan Long tidak berbicara. Dia menatapnya dari atas ke bawah, wajahnya penuh penghinaan. Saudara, pesta koktail aku adalah pesta koktail kelas atas. Tidak bisa ditemukan pesta koktail berstandar tinggi di kota Donghai atau bahkan di seluruh negeri selain ini, kamu hanya mengenakan setelan ini kemari. Setelah berbicara, semua orang mulai melihat pakaian Thomas Qin. Prilly Hu mengerutkan kening. Yusan Long, apa maksudmu? Ada apa dengan pakaian pacarku? Bukankah ini formal? Memang tuxedo Thomas Qin sudah disiapkan untuk resepsi, betapapun megahnya acaranya, itu tidak dianggap tidak sopan. Kata-kata Yusan Long membuat semua orang bingung. Pakaian Thomas Qin cukup formali dan gaya serta bahannya juga sangat mewah, apa maksud Yusan Long? Yusan Long mencibir, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Lihatlah. Menurutmu apakah ujung emas pada manset tuksedonya terlihat familiar? Semua orang tercengang, mata mereka terfokus pada manset Thomas Qin, memang ada lingkaran benang emas yang indah. Playboy. Beberapa orang memiliki mata yang tajam dan tiba-tiba menyadari ini adalah desain klasik dari merek Playboy. Playboy adalah salah satu merek pakaian pria kelas atas yang merupakan salah satu jenis barang mewah yang harganya mahal dan tidak bisa dipakai oleh orang biasa. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta koktail ini tentu saja bukan orang biasa, dan semua orang tentu sudah akrab dengan merek Playboy. Banyak pria yang hadir mengenakan merek ini, dan salah satu dari mereka berdiri dan menunjukkan kepada semua orang mansetnya, yang juga dijahit dengan jenis benang emas ini, sangat indah. Hanya saja dibandingkan dengan Thomas Qin, pakaiannya sedikit lebih rendah levelnya. Dari pengerjaan hingga gaya, tuxedo Thomas Qin lebih mewah. Yusan Long tersenyum tipis, model Playboy dengan benang emas di ujung lengannya, total hanya ada 5 model. Baru saja teman ini memakai yang model tahun 16. Meskipun model lama, namun harganya tetap selangit, tuxedo ini seharusnya lebih dari 10 digit. Tapi saudara Qin yang satu ini sungguh luar biasa. Yang ini adalah model baru tahun ini, dan ini adalah edisi terbatas, hanya ada 3 di dunia ini. 3 item. Semua orang terpana. Meski item terbatas belum tentu begitu bagus, tapi pasti bisa menonjolkan identitas mereka. Pakaian yang hanya ada 3 di seluruh dunia ini terlalu berlebihan untuk menunjukkan status, siapa yang dapat memenuhi syarat untuk menerima kehormatan ini. Yusan Long berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. Aku telah melakukan penelitian tentang ini. Ketiga pakaian ini, yang pertama, diberikan kepada Bill Gates. Yang kedua diberikan kepada Jack Ma dari China. Kedua orang ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada dunia. Adapun item ketiga, diberikan kepada seseorang yang misterius. Orang misterius ini, bagaimana bisa menjadi saudara Qin ini? Bab 1191 Tuan Yusan. Setelah menaiki kapal,
Prilly Hu pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian dan mengenakan gaun malam merah. Warna merah anggur membuat kulitnya cerah, dan bibir merah terang di mulutnya saling tercermin dalam gaun malamnya. Thomaskin mengenakan tuxedo yang sangat cocok dengan Prilly Hu, duduk bersama, keduanya langsung menjadi fokus semua orang. Setelah memasuki Yah, banyak orang menghampiri mereka. Nona Hu, sudah lama tidak bertemu, semakin cantik saja. Theo Hu, saham Prilly Jewelry naik banyak akhir-akhir ini, aku mendapat untung kecil. Jika ingin kaya, maka harus mengikuti CEO Hu, haha. Para pria dan wanita ini berkumpul di sekitar. Sebenarnya tidak banyak yang Prilly Hu kenal, dan beberapa bahkan tidak pernah dia lihat. Tapi pesta koktail kelas atas seperti ini, saling memuji bisnis masing-masing, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain atau tidak, mereka harus saling memuji, menciptakan ilusi kemakmuran industri. Prilly Hu juga tersenyum dan menanggapi semua orang, tetapi interaksi sosial semacam ini tidak terlalu penting. Lagi pula, Prilly Hu adalah raja perhiasan dan sangat populer di kalangan wanita. Banyak wanita kaya dan pria yang ingin kenal Prilly Hu berkeliling di sini. Sedang enak mengobrol, entah siapa yang berkata, Tuan Yusan ada di sini. Satu kata itu membuat semua orang berbalik, dan seorang pria berjas putih muncul di aula, dialah Tuan Yusan yang legendaris. Begitu Tuan Yusan muncul, semua orang segera mengelilinginya, dan para pria dan wanita yang baru saja mengepung Prilly Hu semuanya terpencar ke sana. Mereka semua berkumpul di sisi Tuan Yusan, mengelilinginya sambil menanyakan kabarnya. Tuan Yusan ada di sini. Tuan Yusan menjadi semakin ganteng, mukanya penuh berkat. Haha, tentu saja, terima kasih Tuan Yusan atas keramahannya hari. Tuan Yusan ini adalah tuan rumah hari ini, pemilik kapal pesiar ini, Yusan Long. Karena Yusan Long adalah pemilik kapal pesiar dan spesialisasinya di bisnis ini, tentu semua orang menghormati tuan rumah. Tapi begitu Yusan Long keluar, dia langsung menuju Prilly Hu dan berjalan menghampiri dengan sepasang mata bersinar penuh semangat. Namun, begitu Yusan Long mengambil beberapa langkah, Prilly Hu sudah merasa bahwa dia akan datang ke arahnya. Dia dengan cepat meraih lengan Thomaskin dan bersandar di sampingnya. Langkah kaki Yusan Long tiba-tiba berhenti, raut wajahnya terlihat suram. Wajah Yusan Long tiba-tiba berubah dari terik matahari menjadi sedingin es dan salju, wajahnya berubah cukup cepat, dia sudah mengenal Prilly Hu dan telah mengagumi Prilly Hu sejak lama. Hanya saja Prilly Hu adalah nona kaya, tidak begitu gampang untuk dikejar, pasti percuma jika hanya mengeluarkan uang. Tapi Yusan Long berpikir bahwa dia tampan, tinggi, muda dan menjanjikan, dia pastilah tokoh luar biasa di antara orang-orang, jadi dia selalu percaya diri. Sebagian besar alasan diadakannya pesta koktail hari ini adalah untuk bertemu dengan Prilly Hu. Tidak disangka Prilly Hu akan membawa seorang pria. Membawa seorang pria adalah hal yang wajar, lagi pula, wajar bagi seorang wanita untuk membawa pendamping pria ke acara semacam ini, tetapi yang tidak dia duga adalah Prilly Hu begitu dekat dengan pria ini. Dalam ingatan Yusan Long, tidak ada yang bisa bertindak begitu intim dengan Prilly Hu, siapa bocah ini? Yusan Long berjalan dengan wajah suram, dan ketika dia sampai di hadapan mereka berdua, dia melihat langsung ke arah Thomaskin dan bertanya. Kamu siapa? Niat Yusan Long ini tidak baik, ada hawa penindasan kepada orang karena dirinya kaya, dan kebanyakan orang bahkan tidak berani bernafas di depannya. Tapi yang disebut bidang popularitas orang kaya ini tidak ada gunanya bagi Thomaskin. Sebelum Thomaskin dapat berbicara, Prilly Hu memegangi lengan Thomaskin semakin erat. Ini pacarku, Thomaskin. Thomaskin tidak bisa berkata-kata, sekarang dia bahkan tidak menyapa, dan langsung muncul sebagai pacar, begitu. Namun, Thomaskin cukup terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai pacar profesional. Hanya berpura-pura menjadi pacar Prilly Hu saja sudah tidak kurang dari 4 atau 5 kali kan.
Thomas Qin berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Wajah Yusan Long benar-benar suram. Pacar, pemuda tampan dari keluarga mana? Dari sudut pandang Yusan Long, mereka yang bisa mengejar Prilihu pastilah pemuda kaya, dan orang biasa pasti tidak akan bisa. Prilihu tidak memperkenalkan identitas Thomas Qin, tetapi hanya berkata dengan santai. Thomas Qin. Yusan Long mengerutkan kening. Thomas Qin. Belum pernah mendengarnya. Bukan hanya Yusan Long yang belum pernah mendengarnya, tetapi beberapa orang di sekitar juga belum pernah mendengarnya. Sepertinya di kota Donghai belum pernah terdengar ada keluarga bermarga Qin. Mungkinkah ini adalah pemuda biasa? Anak ini juga tidak terlihat seperti lelaki piaraan wanita. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan Prilihu? Melihat Thomas Qin, Yusan Long tidak berbicara, dia menatapnya dari atas ke bawah, wajahnya penuh penghinaan. Saudara, pesta koktail aku adalah pesta koktail kelas atas. Tidak bisa ditemukan pesta koktail berstandar tinggi di kota Donghai atau bahkan di seluruh negeri selain ini, kamu hanya mengenakan setelan ini kemari. Setelah berbicara, semua orang mulai melihat pakaian Thomas Qin. Prilihu mengerutkan kening. Yusan Long, apa maksudmu? Ada apa dengan pakaian pacarku? Bukankah ini formal? Memang tuxedo Thomas Qin sudah disiapkan untuk resepsi, betapapun megahnya acaranya, itu tidak dianggap tidak sopan. Kata-kata Yusan Long membuat semua orang bingung. Pakaian Thomas Qin cukup formali dan gaya serta bahannya juga sangat mewah, apa maksud Yusan Long? Yusan Long mencibir, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Lihatlah, menurutmu apakah ujung emas pada manset tuksedonya terlihat familiar? Semua orang tercengang, mata mereka terfokus pada manset Thomas Qin, memang ada lingkaran benang emas yang indah. Playboy. Beberapa orang memiliki mata yang tajam dan tiba-tiba menyadari ini adalah desain klasik dari merek Playboy. Playboy adalah salah satu merek pakaian pria kelas atas yang merupakan salah satu jenis barang mewah yang harganya mahal dan tidak bisa dipakai oleh orang biasa. Namun, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta koktail ini tentu saja bukan orang biasa, dan semua orang tentu sudah akrab dengan merek Playboy. Banyak pria yang hadir mengenakan merek ini, dan salah satu dari mereka berdiri dan menunjukkan kepada semua orang mansetnya, yang juga dijahit dengan jenis benang emas ini, sangat indah. Hanya saja dibandingkan dengan Thomas Qin, pakaiannya sedikit lebih rendah levelnya. Dari pengerjaan hingga gaya, tuxedo Thomas Qin lebih mewah. Yusan Long tersenyum tipis, model Playboy dengan benang emas di ujung lengannya, total hanya ada 5 model. Baru saja teman ini memakai yang model tahun 16. Meskipun model lama, namun harganya tetap selangit, tuxedo ini seharusnya lebih dari 10 digit. Tapi saudara Qin yang satu ini sungguh luar biasa. Yang ini adalah model baru tahun ini, dan ini adalah edisi terbatas, hanya ada 3 di dunia ini. 3 item. Semua orang terpana. Meski item terbatas belum tentu begitu bagus, tapi pasti bisa menonjolkan identitas mereka. Pakaian yang hanya ada 3 di seluruh dunia ini terlalu berlebihan untuk menunjukkan status, siapa yang dapat memenuhi syarat untuk menerima kehormatan ini. Yusan Long berbicara dengan tenang dan penuh keyakinan. Aku telah melakukan penelitian tentang ini. Ketiga pakaian ini, yang pertama, diberikan kepada Bill Gates. Yang kedua diberikan kepada Jack Ma dari China. Kedua orang ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada dunia. Adapun item ketiga, diberikan kepada seseorang yang misterius. Orang misterius ini, bagaimana bisa menjadi saudara Qin ini? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.